Hai Brinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung kos produksi printing ya. Terutama nanti di bagian jenis tintanya, karena kita bahasnya yang universal sekarang, yang general ya. Jadi nanti kita bahas yang pertama adalah cara menghitung kos produksi tinta dari printer rumahan atau printer office. Kemudian yang kedua nanti kita juga akan bahas tentang cara menghitung kos produksi tinta dari printer-printer besar seperti indoor, outdoor gitu ya. Makanya nanti kita akan membaginya dalam dua sesi. Yang pertama, kita bahas variabel lain ya, variabel perhitungan lain di luar tinta. Karena di video kali ini kita akan bahas perhitungan tintanya seperti apa. Jadi ada variabel-variabel lain yang juga perlu dihitung untuk menentukan kos produksi yang tepat. Yang pertama adalah listrik ya. Kalau untuk printer rumahan atau office yang kecil, biasanya listrik tidak terlalu berpengaruh ya, meskipun juga harus dihitung. Tapi untuk printer-printer besar, ini sangat berpengaruh karena konsumsi listriknya sangatlah besar ya. Bahkan ada printer yang daya mesinnya di atas 500 watt. Ya, itu juga harus dihitung betul-betul gitu dan dimasukkan dalam kos produksi seperti itu. Tapi biasanya kalau orang-orang nggak mau repot untuk menghitung kos produksi dia per produksinya, maka menghitungnya bisa diambil per bulannya seperti itu. Di rata-rata aja satu bulan itu habisnya berapa seperti itu. Kemudian yang kedua ada variabel bahan cetak ya. Tentu bahan cetak ini mengikuti dari jenis printer yang digunakan. Kalau menggunakan printer office atau rumahan, bahan cetaknya ya tentu kertas gitu ya. Kemudian kalau menggunakan printer indoor gitu ya, dia bisa pakai vinil ya dan lain-lain. Ataupun juga UV misal. Nah, UV kan lebih beragam bahan cetaknya ya, bisa di akrilik, triplek dan lain-lain. Nah, itu juga harus dihitung harganya berapa gitu ya. Harga bahannya berapa, kemudian juga dibagi perluasan itu dapat berapa, kemudian harganya dibagi piece-nya itu tadi gitu. Ketemu nanti harga bahan cetaknya berapa gitu. Kalau kertas kan ya harga satu rim berapa gitu ya. Misal 50.000 satu rim gitu. Nah, tinggal dibagi aja jumlah kertas satu rim itu berapa gitu. Nanti ketemu per lembarnya berapa. Itulah cara menghitung bahan cetak ya, yang mana setiap printer memiliki bahan cetak yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada tenaga ya. Tenaga ini juga perlu kita hitung ketika kita misal bekerja untuk mendesainnya, mendesain grafisnya ya. Kemudian kalau untuk print-printan bisa untuk mengedit-edit ya, itu juga harus dihitung tenaganya gitu, biar nggak boncos juga gitu. Jangan-jangan kita selama ini menghitung untuk cost produksi saja tanpa menghitung tenaga gitu. Makanya ini juga penting untuk dihitung. Kemudian yang keempat adalah gaji karyawan. Ketika print shopnya sudah besar ya, maka juga harus memiliki kadang ada juga yang memiliki karyawan gitu ya. Maka gaji karyawan ini juga harus masuk dalam kos produksi. Nah, biar nanti produksi itu juga bisa menutupi atau memenuhi gaji dari karyawan tersebut gitu ya. Kemudian yang kelima adanya depresiasi alat gitu ya. Alat itu kan setiap tahun ya selalu berkurang ya nilainya ya, depresiasi ya. Itu juga harus dihitung. Jadi harganya berapa, bisa dipakai berapa tahun. Nah, itu nanti per tahunnya berapa. Nah, itu nanti ketemu depresiasinya gitu ya. Kemudian yang keenam adanya consumable lain. Seperti kalau misal printer-printer besar itu kan pakai cleaner ya untuk maintenance, itu juga harus dihitung untuk kos produksi. Kemudian misal kalau di printer Epson misalnya, dia pakai maintenance box. Nah, maintenance box itu juga harus dihitung berapa bulan dia habis, harganya berapa, dibagi lifetime-nya berapa, ketemunya nanti berapa gitu ya. Makanya di consumable lainnya juga harus dihitung gitu. Jadi dari 6 variabel ini adalah variabel yang perlu juga dihitung selain dari menghitung kos produksi tinta itu sendiri, seperti itu Brinzi. Tetapi kadang untuk beberapa printer rumahan ya yang dipakai sendiri ya ini nggak perlu dihitung gitu ya. Jadi ini adalah variabel perhitungan lain selain tinta yang perlu dihitung untuk menentukan kos produksi. Di video kali ini kita akan bahas untuk perhitungan tinta. Jadi yang pertama, kita masuk ke yang pertama, itu perhitungan kos produksi printing ya, printer rumahan atau office. Nah, printer-printer kecil ya yang bisa digunakan untuk kantor, untuk kampus, untuk mencetak skripsi gitu ya, untuk mencetak surat. Nah, itu printer rumahan atau office.
Untuk menghitung kos produksi tinta dari printer rumah atau office, hal-hal yang perlu dicek ya, yang perlu didapat datanya dulu adalah yang pertama harga tinta ya. Harga tinta atau cartridge atau toner gitu ya. Kan ada beberapa printer ini yang memakai tinta yang botolan itu ya. Kemudian ada juga yang memakai cartridge yang kotak itu. Kemudian ada juga yang memakai toner ya, yang bubuk gitu. Jadi berbeda juga jenis printernya, beda juga tintanya gitu. Juga ini harus didapat datanya berapa. Jadi harga tintanya berapa gitu ya. Nanti kita kasih contoh untuk cara menghitungnya. Kemudian yang kedua, adanya jumlah page yield ya. Jadi cek juga jumlah page yieldnya berapa setiap tinta itu. Jadi setiap tinta, toner atau cartridge selalu ada keterangan page yield atau kapasitas lembar cetak ya. Kalau nggak ada di bungkusnya, itu bisa dilihat di webnya. Atau dia yang jual tuh pasti dia menyediakan informasinya. Seperti jadi dua hal ini yang perlu dicek. Yang pertama adalah harga tinta, yang kedua kapasitas lembar cetak page yield-nya. Seperti itu. Misal nih kita ambil contoh untuk printer Epson L3210 EcoTank ya. Ini saya dapat gambarnya dari webnya Epson Indonesia gitu ya. Di sini ditulis kalau untuk ini kan warnanya ada 4 ya, CMYK ya. CMYK, cyan, magenta, yellow sama black ya, sama K. Ini untuk blacknya sendiri dia dapat mencetak hingga 4.500 halaman. Nah, kemudian untuk yang warna dia bisa mencetak hingga 7.500 halaman segitu ya. Jadi berbeda, biasanya orang itu menghitung page yield ini secara rinci itu menggunakan yang perhitungan yang black. Kenapa yang black? Karena dia menggunakan satu tinta saja gitu ya. Kalau yang color kan dia pakai 3 tinta yang lain gitu ya. Jadi pakai CMYK atau juga ada yang pakai CMYK black ya. Jadi menggunakan 4 tinta gitu. Perhitungannya nanti tambah rumit. Makanya orang biasanya pakai perhitungan yang satu tinta saja, yaitu perhitungan tinta black gitu ya, yang 4.500. Nah, ternyata informasi page yield yang tertera di web seperti ini ya, web Epson kan tertera nih, up to 4.500 untuk black and white dan 7.500 untuk warna seperti itu. Ternyata jumlah ya total yang tertera dalam webnya ini adalah page yield untuk 5% coverage. Artinya 5% area cetak ya, 5% area cetak gitu. Jadi kalau A4 nih 5%-nya A4 seberapa gitu ya. Kan ini kan printer A4 ini. Nah, 5%-nya A4 itu kalau nyetak seperti ini. Prinsi. Jadi seperti ini, hanya setengah ya. Hanya setengah lembar kertas A4 seperti ini. Dan itu cuma tulisan saja dan renggang-renggang pula tulisannya gitu ya. Jadi ini adalah page yield untuk 5% coverage. Jadi yang diterapkan atau yang ditentukan di webnya itu page yield untuk 5% coverage. Nah, itu berlaku untuk semua merek ya. Itu sudah umum digunakan. Bahkan kalau dicari di Google misalnya, page yield 5% coverage itu keluar semua. Jadi memang semua jenis printer, semua jenis merek ya, itu menggunakan perhitungan yang sama, yaitu 5% coverage ya. Jadi perhitungan page yield-nya menggunakan 5% coverage. Contohnya seperti ini, 5% itu. Kalau full satu lembar itu 10% coverage ya, 10% coverage. Kalau setengah lembar tapi padat seperti ini, dia pakai 30% coverage ya. Kalau seperti ini dia 60%. Kalau satu gambar blok seperti ini dia 80%. Nah, harga 5, 10, 30, 60, 80% ini juga berbeda-beda gitu ya. Karena nanti kenapa harganya berbeda-beda? Misal ya, harga tintanya 100.000 gitu ya. Nah, tadi bisa mencetak 4.500, nah gitu ya, 4.500 halaman gitu. Kalau 5% coverage-nya aja yang dicetak gitu ya, untuk 4.500 halaman itu ya dapat 4.500 halaman gitu. Kalau untuk 10% ya separuhnya, hanya 2.250 halaman gitu ya.
Jadi hanya separuhnya. Begitu pula yang 30, 60 sama 80. Kita asumsikan aja kita pakai mencetak full color setiap hari ya. Jadi full color A4 seperti ini. Jadi misal mencetak seperti yang 80%, maka cara menghitungnya adalah 80% ini dibagi 5 dulu gitu ya. Dibagi 5 dulu. Dibagi 5 dari yang 5% ini. Jadi 80% dibagi 5% gitu ya. Ketemunya berapa? 16. Jadi page shield yang tertera di situ kan 4.500 lembar untuk hitam gitu ya. Maka 4.500 lembar ini kita bagi dengan 16. Maka ketemu 280 halaman. Artinya ketika kita menggunakan tinta L3210 Epson tadi untuk mencetak tulisan atau gambar yang coveragenya 80% seperti ini, yang tertera di web itu 4.500 page shield ya, tapi nyatanya yang bisa dicetak dengan full block seperti ini, 80% coverage seperti ini, hanya 280 halaman saja gitu ya. Jadi tidak banyak juga gitu. Makanya kalau 5% dia bisa sampai 4.500 gitu. Kalau 10% dia bisa sampai 2.000-an. Tapi kalau 80% dia hanya mencetak 280 halaman. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Ini cara menghitung kos tintanya. Bagaimana? Mudah ya. Jadi harga tinta, berapa harga tintanya? Misal tadi kita pakai contoh yang L3210 ya. Itu harganya sekitar 85 ribuan ya. 85 ribuan misal. Tinggal dibagi aja. Misal kita mencetaknya yang 80% seperti gambar full block ini. Maka page shieldnya kita akan ketemu tadi page shieldnya 280 halaman. 280 halaman ini. Maka ini yang kita pakai sebagai acuan. Kalau nanti mencetaknya misal 30% seperti ini, ya tinggal 30 dibagi 5 gitu ya. Kalau 60% seperti ini, ya tinggal 60 dibagi 5 sama dengan berapa gitu ya. Nanti ketemu page sheet-nya juga beda. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembagi untuk menentukan harga kos produksi tintanya. Karena kita contohnya pakai 80% ya, page sheet-nya dia 280 halaman, maka ini yang kita jadikan pembagi. Contoh, harga tintanya 85.000 di sini. 85.000 ini kita bagi 280 lembar A4 dengan coverage 80% seperti gambar tadi. Maka satu lembar untuk kos tintanya aja itu 303 rupiah. Nah ya, jadi satu lembar kos tintanya saja 303 rupiah. Maka kalau ditambahkan nanti misal biaya kertasnya dan lain-lain, itu nanti beda lagi gitu ya. Makanya harus di atas kos produksi ini untuk menjualnya gitu. Kita ketemu ya, kalau 80% coveragenya maka ketemunya 300 rupiah per lembarnya gitu. Dan dia hanya bisa untuk mencetak hingga 280 lembar saja. Kita masuk ke segmen yang kedua untuk menghitung kos produksi printer produksi ya. Di sini artiannya adalah printer yang besar ya, yang memang digunakan untuk mencetak keperluan jasa cetak ya. Seperti printer ini contohnya, atau kita biasanya menyebutnya dengan printer large format gitu ya. Adalah printer yang digunakan untuk keperluan produksi, yang mana biasanya menggunakan bahan roll to roll gitu ya. Jadi nggak pakai kertas A4 lagi, A3 lagi nggak, udah pakai yang roll to roll gitu, yang dia udah roll-rollan bahannya gitu ya. Seperti printer indoor kayak banner tuh itu pakai bahan roll to roll. Atau ada juga printer yang bahkan mencetak di berbagai media kayak printer UV. Itu nanti perhitungannya beda lagi gitu ya. Sehingga perhitungan tintanya tidak dapat mengacu pada page shield ya gitu ya. Kalau tadi kan kita mengacu pada page shield. Jadi satu tinta nih bisa mencetak untuk berapa lembar gitu ya. Tapi ini nggak bisa kita pakai page shield. Kenapa? Karena ini makanya bahan roll gitu. Tetapi kita dapat menghitungnya dari per meter persegi. Nah, harga dari per meter persegi itu sendiri di luar tuh banyak gitu ya. Ada yang pakai per meter persegi itu 6 mili, ada yang pakai 8 mili, ada yang pakai 10 mili, ada juga yang 12 mili ya, ada juga yang di atasnya. Tapi yang kita gunakan di sini yang paling umum sekali digunakan di print shop ya. Jadi rumus umumnya penggunaan tinta itu adalah 12 mili per meter persegi. Jadi per 1 meter kali 1 meter itu 12 mili habis tintanya gitu ya.
Itu untuk full color lah, untuk semua warna gitu ya. 12 mili biasanya. Atau 1 meter persegi itu membutuhkan 12 ml tinta gitu. Ini yang kemudian kita nanti jadikan acuan sebagai rumus untuk menghitung kos produksi tinta. Ini ilustrasinya ya. Jadi kalau kita menghitungnya per meter persegi, misal kalau printer besar kan harga tintanya kan literan ya, 1 liter gitu ya. Misal ada printer yang harga tintanya 1.500.000. Maka kalau per liter 1.500.000 di sini ya, 1 liter 1.500.000, maka per mililiternya ya tinggal dibagi 1000. Berapa? 1.500 per mili. Jadi harganya Rp1.500 per mili. Kebutuhan tintanya kan tadi 12 mili per meter persegi, ya gitu ya. Kita tinggal kali aja yang per mili ini kita kalikan dengan 12 gitu. Maka nanti ketemu berapa kos tintanya per meter persegi? Ya per meter persegi nanti ketemunya 18.000. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencetak 1 meter persegi itu membutuhkan biaya 18.000 untuk tintanya saja. Berbeda lagi ketika kita mencetaknya misal di printer UV gitu ya, atau untuk mencetak banyak gitu ya, di printer indoor dan lain-lain. Misal kita pakai acuan ukuran A3 nih, gimana? Kalau tadi kan mengukurnya per meter persegi. Untuk pengukuran per meter persegi, perhitungan per meter persegi itu kan pakai 12 ml per meter persegi gitu ya. Nanti tinggal harga tinta dibagi per mili dikali 12, mudah gitu. Tapi gimana kalau kita menghitungnya menggunakan ukuran yang ukuran kertas, misal A2, A3 gitu ya. Kita ilustrasikan lagi. Jadi harga tinta per liternya kan 1.500.000 ya, sama ya. Harga tinta per mililiternya 1.500. Kebutuhan tintanya 12 mili per meter persegi. Kalau ukuran A2 itu berapa? Kita tinggal kalikan aja dia supaya nanti ketemu luasannya gitu ya. Luasan dalam meter tentunya. Ketika ditemukan dalam meter, maka sentinya tuh harus dibuat 0, seperti ini ya. Jadi 0,297 dikali kan A3 itu kan 297 kali 42 ya. 297 kali 42 meter ya. Makanya 0,297 kali 0,42 meter gitu ya. Nanti ketemu berapa? Oh, A2 itu luasannya 0,125 meter persegi, karena 0,297 dikali 0,420 itu ketemunya 0,125 meter persegi. Nah, 0,125 meter persegi ini kita kalikan dengan 12 mili gitu ya, 12 mili. Ketemulah dia kan tadi kan 12 mililiter ini per meter persegi. Nah, meter perseginya kita ganti dengan 0,125 gitu ya. Maka berapa nih harusnya tintanya? Kalau tadi per meter persegi dia habisnya 12 mili, maka per ukuran A3 ya. Per ukuran A3 itu dia habisnya 1,5 mili saja. Jadi per ukuran A3 itu habisnya hanya 1,5 mili saja. Maka 1,5 mili ini kita kalikan dengan kebutuhan harga tinta per mililiter 1.500 dikali 1,5. Ketemunya kos tinta per A3 itu jadi 2.250 gitu ya. Sama juga kalau kita menghitung A2 misalnya, tinggal dikalikan aja untuk A2 itu berapa kali berapa. Nanti ketemu luasannya berapa, 0, berapa dia gitu ya. Nanti tinggal aja dikalikan 12, ketemulah nanti harga ini dikalikan yang ketemu di sini. Ketemulah kos tintanya berapa di sini, seperti itu. Jadi itulah ilustrasi untuk menghitung kos tinta untuk printer besar per meter persegi dan per ukuran kertas A3 seperti ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.